Setelah kita membahas apa itu gaya dan kita bisa menghitung berat, kemudian menentukan besarnya resultan gaya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hukum Newton. Hukum Newton. Jadi nanti hukum Newton itu ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang di video sebelumnya yang Ustazah berikan baru sampai hukum Newton 2. Nah, sekarang yang akan Ustazah bahas dari awal, dari hukum Newton 1 sampai hukum Newton 3. Begitu pula dengan aplikasi perhitungannya. Langsung saja masuk ke hukum Newton 1. Hukum Newton. Ngeblur. Ya. Hukum Newton. Nah, hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama berbunyi apa? Kalian harusnya sudah menuliskan. Hukum Newton yang pertama berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Ini Ustazah tulis juga nih ya. Oke. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dari hukum Newton 1 ini bisa kita simpulkan bahwa suatu benda itu cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Nah, jadi benda cenderung mempertahankan keadaannya gitu ya. Nah, kalau hukum Newton 1 ini disebut juga sebagai hukum kelembaman. Ini itu sama dengan hukum kelembaman, disebut juga hukum kelembaman. Karena tadi benda cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, kemudian secara matematis hukum Newton 1 ini bisa kita tuliskan seperti ini. Sigma F jumlah gayanya itu sama dengan 0. Nah, kalau hukum Newton 1 itu seperti ini. Secara matematisnya ditulis seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Kemudian kalau di hukum Newton 1 ini nanti kita tidak akan melakukan perhitungan ya, karena di sini sudah diketahui secara matematis sigma F jumlah gaya pada suatu benda itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tadi dikatakan bahwa benda itu akan cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, kalau di hukum Newton 1 nanti biasanya tipe-tipe soalnya adalah mempertanyakan contoh-contoh aplikasi dari hukum Newton 1. Jadi bisa kita bahas contoh aplikasi hukum Newton 1 itu misalkan ini kita bayangkan ketika kalian naik mobil. Nah, naik mobil yang kecepatannya tinggi, kemudian tiba-tiba ini direm. Nah, badan kalian itu kan nanti jadi maju gitu ya. Iya.
badan kita akan terdorong ke depan saat mobil itu direm tiba-tiba. Nah, itu adalah contoh aplikasi hukum Newton 1. Makanya karena ada hukum Newton 1 ini di mobil itu lebih aman ketika kita menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman itu ya. Jadi sabuk pengaman itu bisa menahan kita ketika tiba-tiba mobil itu direm dan badan kita terdorong ke depan gitu. Jadi biar enggak nabrak kacanya gitu ya. Kemudian ya itu contohnya satu saja. Kemudian kita masuk ke hukum Newton 2. Tanpa berlama-lama kita masuk ke hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Nah, jadi karena gaya itu bisa dikenakan pada suatu benda, maka hukum Newton kedua ini dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi nanti apa bunyi hukum Newton 2? Hukum Newton 2 berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dengan arah yang sama dengan resultan gaya. Nah, jadi bisa kalian tulis sendiri ya. Hukum Newton 2. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan. Nah, ada kata-kata percepatan. Akan dihasilkan suatu percepatan dengan arah yang sama dengan resultan gaya. Dengan arah yang sama dengan resultan gaya. Jadi nanti kalau ada benda kemudian dikenai beberapa gaya atau dikenai gaya, nanti itu akan menghasilkan suatu percepatan. Nah, percepatan itu nanti memiliki arah yang sama dengan resultan gaya itu tadi. Nah, jadi besarnya percepatan, nanti dari sini bisa kita ketahui bahwa besarnya percepatan itu berbanding lurus terhadap resultan gaya. Karena tadi besarnya percepatan berbanding lurus terhadap resultan gaya. Karena tadi arahnya mengikuti resultan gayanya ya. Dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Oke. Dari hukum Newton kedua ini bisa kita tuliskan secara matematis seperti ini. Sigma F itu sama dengan massa dikali A. Sigma F sama dengan massa dikali A. Sigma F-nya itu adalah resultan gaya. Satuannya adalah Newton. Kemudian massa M itu satuannya dalam kilogram. Dan A-nya ini nanti adalah percepatan. Satuannya adalah percepatan benda, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, jadi dari hukum Newton 2 kita sekarang tahu ada rumus baru. Sigma F besarnya resultan gaya itu adalah massa kali percepatan benda. F sama dengan M kali A. Tadi kalau hukum Newton 1, F-nya itu sama dengan 0 karena benda lebih cenderung mempertahankan keadaannya. Tapi kalau di hukum Newton 2 ini aplikasi untuk benda yang dikenai gaya gitu ya. Nanti kita aplikasikan di contohnya.
Contoh yang pertama, seperti pada video yang sebelumnya. Contoh yang pertama, soalnya adalah, Ustazah tidak akan menuliskan, Ustazah baca saja. Kalian pasti sudah menuliskan ya. Contoh yang pertama, sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton jika massa kubus 40 kg, hitunglah percepatannya. Nah, dari situ bisa kita tuliskan diketahui apa? Diketahui, contoh yang pertama ya. Diketahui sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Gaya 200 Newton berarti F-nya adalah 200 Newton. Kemudian massa kubusnya adalah 40 kg. Berarti M-nya adalah 40 kg. Masanya sudah dalam bentuk kilogram, berarti tidak perlu kita ubah lagi. Yang ditanyakannya adalah A, percepatannya. Nah, mudah ini soalnya, langsung saja kita gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau di sini gaya yang dikenai benda itu kan hanya satu, jadi ditulisnya F saja, nggak pakai sigma. Kalau pakai sigma itu ketika gayanya ada lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi boleh kalian tuliskan F sama dengan M kali A. Oke. F-nya berapa? 200 Newton. M-nya 40 kg dan A-nya yang kita cari. Oke. A sama dengan F dibagi M, berarti 200 dibagi 40, berapa itu? A-nya 200 bagi 40. 20 bagi 4, 5 ya. 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan pada benda tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. Berikutnya contoh yang kedua, sini. Contoh yang kedua, sebuah benda bermassa 15 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, bisa kita tuliskan diketahuinya. Diketahui sebuah benda bermassa 15 kg, berarti M sama dengan 15 kg. Dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, berarti A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berikutnya yang ditanyakan adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, berarti F-nya ya. Oke. Langsung saja kita jawab. Gunakan rumusnya F sama dengan M kali A, mudah ya. M-nya 15 kg, A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal dikalikan, 15 kali 10 adalah 150 Newton. Nah, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 150 Newton. Gitu. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Sini. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti pada gambar. Jika massa benda adalah 15 kg, berapa percepatan yang dialami benda? Jadi gambar bendanya seperti ini, ada sebuah benda. Kemudian dikenai beberapa gaya. Gaya ke kanan 210 Newton, kemudian ke kiri 5 Newton, dan ke kiri lagi 55 Newton. Oke. Dan diketahui juga massa bendanya adalah 15 kg. Ditanyakan A-nya.
bagaimana kita menyelesaikan bentuk soal seperti ini? Nah, dari sini, dari gambar ini kita cari dulu resultan gayanya. Kita cari sigma F-nya dulu. Menggunakan cara yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Sigma F. Ini ada gaya ke kanan, berarti positif. 210 dikurangi 5 dikurangi 55. Berapa itu? Jadi 210 dikurangi 60 ya, berarti 150. Ya enggak? 150 Newton. Ya, benar. Sigma F-nya sudah kita cari sebesar 150 Newton. Kemudian kita gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang dicari adalah A-nya. A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, kalian boleh nuliskan seperti ini atau boleh disubstitusikan dulu angka-angkanya. A sama dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 150 Newton dibagi masanya sebesar 15 kg. Nah, udah. 150 dibagi 15 yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ya, mudah kan? Jadi percepatan yang dialami benda ini ketika dikenai ketiga gaya ini yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Ini aplikasi dari hukum Newton kedua. Jadi nanti soalnya bisa menghubungkan dengan resultan gaya yang ada gambarnya tadi ya. Oke, berikutnya hukum Newton yang terakhir adalah hukum Newton 3. Jadi sambil diingat-ingat, oh hukum Newton 1 tuh sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Kemudian kalau hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nanti di hukum Newton ketiga, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 boleh kalian buka di LKS kalian, ada itu hukum Newton ketiga, ada di LKS halaman 4. Hukum Newton 3, hukum 3 Newton sama saja ya, nanti kalau ada hukum 1 Newton, hukum Newton 1 itu sama aja. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa di LKS sudah ada, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jika ada benda pertama, kemudian benda pertama itu memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua yang dikenai gaya itu tadi akan memberikan gaya juga yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan gitu maksudnya. Nah, dari situ jadi kayak saling timbal balik gitu ya. Kamu memberikan aku gaya, aku juga memberikan kamu gaya itu. Secara matematis hukum Newton 3 bisa dituliskan, pulpennya tadi mana? Hukum Newton 3 bisa dituliskan F aksi sama dengan main F reaksi. F aksi sama dengan main F reaksi. Bagaimana? Pulpennya malah ini. Aduh. Tolong. Maaf. Secara matematis hukum Newton 3 F aksi sama dengan main F reaksi. Nah, di sini digunakan
tanda main atau negatif itu menunjukkan sebagai arahnya yang berlawanan ya. Jadi F aksi, nilai gaya aksinya itu nanti sama dengan gaya reaksinya, tetapi gaya reaksinya itu nanti berlawanan arah dengan gaya aksinya. Jadi kalau gaya aksinya 10 Newton, nanti gaya reaksinya juga 10 Newton, tetapi arahnya berlawanan. Kalau gaya aksinya 10 Newton ke kanan, nanti gaya reaksinya 10 Newton juga, tetapi arahnya ke kiri gitu. Oke, paham ya? Nah, di hukum Newton ketiga ini nanti ada beberapa contoh aplikasinya juga. Jadi kita tidak akan melakukan perhitungan untuk hukum Newton ketiga ini. Nah, jadi aplikasinya apa saja untuk hukum Newton ketiga ini? Contohnya adalah ketika kalian kalian dulu beberapa minggu yang lalu kalian pernah bermain roket ya, bermain roket bersama Ustadz Hikam. Nah, itu ada aplikasi hukum Newton 3-nya. Jadi contohnya ada roket. Nah, roket itu kan misalkan gambarnya seperti ini. Nih, gini, roketnya mau diterbangkan ya. Di sini ada ini, ada selang ya. Kemudian selangnya kemarin itu dipompa, dikasih angin ya, dipompa sama Hani ya, sama Hani yang bertugas memompa ini, Hani yang bertugas memompa. Hani memompa ini roketnya. Berarti kan artinya Hani itu dia memberikan gaya kepada roket yang sedang diam gitu, karena Hani mau menerbangkan roketnya. Jadi di sini Hani itu memberikan gaya aksi. Jadi arahnya Ustazah tuliskan ke sana, gaya aksi, F aksi. Nah, gaya aksi yang dilakukan Hani kan itu apa? Memompa ya. Hani kan memompa, kemudian memompa itu kan mengeluarkan angin ya. Nah, anginnya itu melalui selang, kemudian melewati selang, terus kena ke roketnya. Nah, gayanya itu berupa angin, kemudian yang melakukan gayanya adalah Hani. Nah, benda yang dikenai adalah roket. F aksinya nanti setelah gayanya terpenuhi, setelah F aksinya terpenuhi, maka lama-lama roket itu akan terbang. Nah, ketika roket itu terbang, roket itu kan dia mengeluarkan air yang ada di dalam sini. Jadi sebelum roket itu diterbangkan, ini kan ada airnya ya, gitu kan. Nah, nanti ketika gaya yang diberikan sudah memenuhi, roket itu akan terbang. Nah, ketika roket itu terbang, sudah mulai terbang, roketnya terbang. Nah, roketnya terbang itu kan roketnya mengeluarkan air yang ada di sini. Nah, air yang dikeluarkan itu kan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh Hani. Jadi di sini adalah main F reaksi. Nah, nih gini, nggak usah main karena arahnya sudah seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa tahu tadi Hani memberikan aksi pada roket ke arah atas gitu ya, biar roketnya bisa terbang. Kemudian setelah gayanya terpenuhi, roket itu terbang dengan memberikan gaya balik gitu, timbal balik dari gaya aksi ini, yaitu berupa air yang tersemprotkan gitu ya, tersemprotkan ke arah bawah ya kan. Tadi kan gayanya diberikan ke atas, jadi reaksinya ke bawah. Nah, ini adalah contoh untuk aplikasi hukum Newton 3, F aksi sama dengan main F reaksi gitu.
Nah, ini sudah pernah dipraktekkan oleh santri putra. Kalau santri yang putri belum pernah, tapi semoga bisa dipahami. Nah, kemudian contoh hukum Newton yang kedua ada saat kalian melempar, misalkan kalian melempar apa ya? Bola. Melempar bola kasti, melempar bola ke tembok. Melempar bola ke tembok. Nah, misalkan ini ada tembok. Bolanya kalian lempar ke arah tembok itu. Nah, ini kan artinya kalian memberikan gaya kepada bola ini ke arah tembok ini. Kemudian ketika bola itu sampai di tembok, nanti kan bolanya akan memantul gitu ya. Nah, memantul, kalau memantul itu kan arahnya berlawanan. Nah, di sini bisa kita tuliskan ini bolanya, ini F aksi. Kemudian ketika memantul itu adalah F reaksi. Nah, ini kan arahnya berlawanan. Nah, makanya bisa dikatakan melempar bola ke tembok itu adalah contoh hukum Newton ketiga. Kemudian yang ketiga contohnya misal ikan. Ikan yang menggerakkan, ikan yang lama-lama tulisannya udah semakin jelek. Afwan. Ikan yang menggerakkan siripnya. Ikan yang menggerakkan siripnya di air. Nah, ikan yang menggerakkan siripnya di air, jadi ikan itu kan siripnya digerakkan ke belakang. Jadi siripnya digerakkan ke belakang. Siripnya digerakkan ke belakang, digerakkan ke belakang. Nah, ketika sirip ikan itu digerakkan ke belakang, itu artinya bahwa ikan itu memberikan gaya aksi kepada air gitu ya. Jadi ikan memberikan gaya aksi yang bekerja pada air. Yang bekerja pada air. Oke. Kemudian gaya reaksinya, itu adalah yaitu air mendorong ikan ke depan. Mendorong ikan ke depan. Ke depan. Oke. Jadi kita bayangkan sirip ikan digerakkan ke belakang. Itu kan artinya ikan memberikan gaya aksi pada air gitu ya. Gaya aksinya bekerja pada air. Kemudian gaya reaksinya itu gaya yang dihasilkan dari sirip yang digerakkan itu, yaitu air yang mampu mendorong ikan ke depan. Jadi bisa bergerak ikannya gitu. Nah, jadi kan gayanya berlawanan. Tadi kalau siripnya digerakkan ke belakang, tetapi airnya menggerakkan ikannya ke depan. Nah, makanya itu sebagai contoh untuk F aksi sama dengan min F reaksi, hukum Newton ketiga. Oke, dan yang contoh yang terakhir adalah gaya gesek. Bisa gaya gesek. Oke, cukup itu saja untuk hari ini. Jadi kita sudah selesaikan gaya, resultan gaya, kemudian hukum Newton 1, 2, 3. Jadi bab 2 sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Silahkan LKS yang diuji kompetensi. Sepertinya contoh soalnya sedikit ya. Oh, yang di LKS kan bab 1 dan bab 2 jadi 1 ya. Nah, bisa kalian kerjakan uji kompetensi bab 1 halaman 13 sampai halaman 15 yang pilihan ganda saja. Itu dikerjakan
Untuk minggu depan LKS-nya dikumpulkan, akan Ustazah ambil nilai untuk uji kompetensi bab 1 itu. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas bab ketiga, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Ya. Semoga penjelasan Ustazah pada kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian afwan jika ada suara-suara yang mengganggu atau tulisan yang kurang jelas atau pencahayaan yang kurang optimal. Nah, namun semoga tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar ya. Nah, sekian dari Ustazah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.